Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam di HP Redmi Note 7 ya. Untuk Redmi Note 7 ini sudah memiliki 48 megapiksel kamera utama ya, dengan dual kamera ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Yang belum subscribe dulu sekarang. Oke, dan untuk info Gcam-nya yaitu versi 7.0 ya. Kalian bisa lihat aja versi 7.0 ya. Kalian bisa download aja aplikasi Gcam-nya di link deskripsi ya. Dan untuk mengetahui apakah HP kita sudah support Gcam atau kamera 2AP-nya sudah aktif, kalian bisa download aja. Untuk link downloadnya kalian bisa download di Google Play Store atau di link yang ada di deskripsi ya. Kalian cari kamera tes compatible ya, kalian lalu install ya. Oke, setelah diinstal kalian buka aplikasi manual kamera compatible testnya, lalu kalian pilih start. Dan di sini untuk manual fokus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw supportnya sudah centang hijau ya, atau sudah checklist ya. Berarti HP kita ini sudah support kamera 2AP, sudah bisa pasang aplikasi Gcam tanpa root, tanpa UBL, tanpa TWRP sekalipun ya. Oke, lalu kita buka untuk aplikasi Gcam-nya, dan untuk perizinan kalian bisa izinkan semua untuk mengakses ke perangkat kita. Oke, di sini Gcam yang saya gunakan tanpa config ya, kalian bisa lihat aja settingan yang saya gunakan ya. Kalau pakai config kalian bisa download aja di link deskripsi. Oke, di sini untuk save lokasinya kita nonaktif, untuk kamera hottingnya nonaktif, dan Google Lens-nya juga nonaktif ya. Kalau mau diaktifin nggak apa-apa ya. Untuk video stabilnya kalian bisa aktifkan, dan untuk Ultra HD 4K-nya kalian bisa aktifkan juga ya. Oke, kita langsung aja coba untuk aplikasi Gcam tanpa config ini ya. Kalau mau pakai config kalian bisa download aja di link deskripsi. Di sini untuk kamera utamanya tanpa for close ya, tanpa lag sama sekali ya. Oke, dan kita coba untuk potretnya juga mulus banget ya, tanpa ada patah-patah ya. Dan untuk night sight-nya atau mode malamnya kalian bisa lihat aja di siang hari dan di malam hari ya. Dan untuk di malam hari di tempat yang gelap kalian bisa lihat di akhir video ya, perbandingan antara Gcam di Redmi Note 7 ini sama kamera bawaan di Redmi Note 7. Nah, di sini untuk lens blurnya bisa dipakai ya, kalian bisa coba aja untuk lens blurnya. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oke, kita coba untuk videonya. Di sini sudah lumayan stabil ya, karena untuk bawaan Redmi Note 7 ini sudah stabil. Dan untuk hasilnya juga sangat bagus ya, untuk video dan untuk info selengkapnya juga sangat banyak ya. Di sini ada photosphere, ada slow mo, ada beberapa lainnya, kalian bisa cek aja sendiri ya. Oke, kita coba untuk kamera depannya. Di sini pakai kamera Google Kamera ya. Oke, dan kita coba untuk mode portraitnya, kalian bisa lihat untuk hasil dari Gcam Redmi Note 7 ini. Oke,
kita tunggu untuk proses HDR plusnya selesai ya, untuk melihat hasil di Gcam ini. Oke, dan ini hasilnya untuk aplikasi Gcam di Redmi Note 7 ya. Kalian yang ingin pakai config, kalian bisa download aja di link deskripsi untuk config Gcam Redmi Note 7 ini ya. Di sini, dan untuk hasil potretnya juga sangat bagus, rapi, tajam, dan warnanya juga sangat bagus ya. Oke, nanti kita coba untuk di malam hari pakai mode malam ya, perbandingan Gcam sama kamera bawaan ya. Oke, kita coba untuk mode malam di malam hari ya. Kalian bisa lihat aja hasil dari Gcam ini ya. Ini di area tempat yang gelap, kalian bisa lihat aja untuk hasilnya. Oke, dan ini hasil dari Gcam Redmi Note 7 ini ya. Oke, dan kita coba untuk video di malam hari ya, dan untuk settingannya di sini 60 fps ya, kita coba ya, tanpa Ultra HD 4K. Oke, kalian bisa nilai aja untuk hasil di video ini, kalian bisa lihat di samping video ya. Di sini untuk zoomnya juga sangat bagus ya, dan untuk frame per detiknya tidak ada patah-patah atau lag sama sekali ya. Kalian bisa download aja untuk aplikasi Gcam-nya di link deskripsi secara gratis ya, dan config-nya juga bisa kalian download di link deskripsi. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe, jangan lupa ya.